kadang-kadang saya tidak habis pikir. Ketika melihat pasangan yang mengucap janji di altar, mengatakan aku mengambil engkau menjadi pasanganku, aku menerima engkau menjadi pasanganku, baik di dalam susah maupun dalam senang, mau dalam miskin atau kaya, dalam sakit atau sehat. Janji yang diucapkan di hadapan Tuhan itu ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Karena pada kenyataannya kadang-kadang di dalam rumah tangga, kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Dan seringkali ada pertentangan demi pertentangan yang kadang-kadang tidak terselesaikan, saudara-saudara. Dan akhirnya menjadi muncul tiba-tiba ketika hal-hal sederhana, hal-hal kecil muncul, saudara-saudara. Odol atau pasta gigi yang tidak ditutup kembali, saudara-saudara. Meletakkan gelas sembarangan, handuk mandi sembarangan. Pertentangan demi pertentangan. Sedihnya, hal tersebut terjadi pada keluarga yang pergi ke gereja juga. Saudara, tema kita menarik sekali. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Amsal pasal 15 ayat 17 adalah bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Sebuah nasihat atau sebuah pemikiran, nilai, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai atau kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara, ini adalah sebuah semacam permainan kata atau gaya bahasa. Lebih baik kalau saudara baca sepiring sayur daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara, sepiring sayur itu dikontraskan sekali dengan lembu. Kalau saudara lihat, ini kontras yang besar antara sayur dan daging. Secara sekilas mata, orang tentu akan memilih daging yang enak, yang juicy, ya, daripada sepiring sayur yang cuman gak ada rasanya, mungkin begitu. Tetapi sang pengamsal mengatakan, saya lebih milih sepiring sayur yang disertai dengan kasih daripada lembu atau daging steak. Katakanlah kalau zaman kita sekarang kita ngomong daging steak yang disertai dengan kebencian. Lebih baik kita makan sepiring sayur tetapi ada kasih daripada makan mewah, makan enak, makan di hotel tetapi disertai dengan kebencian. Ini yang pengamsal mau katakan. Karena sebenarnya saya jadi berpikir, kenapa ya sang pengamsal ini mengangkat contoh lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. So, saya menemukan bahwa sang pengamsal itu mengangkat sebuah potret realita. Realitanya apa? Realita relasi keluarga di meja makan. Saudara, tempat makan atau meja makan itu seringkali menjadi kultur atau budaya yang penting dalam sebuah keluarga. Meski keluarga saya sih tidak melakukannya. Dulu waktu kecil saya ingat masih dilakukan, tapi setelah itu udah sendiri-sendiri masing-masing makan. Tapi saya pikir bagi saudara yang keluarganya masih punya budaya makan malam bareng, itu baik ya. Makan pagi, makan malam, mungkin makan siang gak sempat. Tapi makan pagi, makan malam bareng-bareng itu hal yang baik. Kenapa? Karena di atas meja makanlah terjadi sebuah relasi. Nah, sang pengamsal mengatakan relasi-relasi itu yang kelihatan di meja makan itu muncul. Dan terlihatlah ada yang relasinya adalah relasi kasih. Dan ada juga yang relasinya adalah relasi benci. Relasi kemarahan. Dan ini adalah sebuah fakta yang terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga kita hari ini. Dan saya pikir mungkin kita perlu bertanya dengan hati jujur di hadapan Tuhan, relasi seperti apa yang muncul dalam keluarga saya hari ini? Relasi seperti apa yang muncul dengan pasangan saya hari ini? Relasi apa yang muncul dengan anak saya hari ini? Saya ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, perhatian saya tertuju kepada quotes atau perkataan dari Confucius, saudara-saudara. Tentu saja Confucius ini bukan orang Kristen, tetapi dia mengatakan, menurut saya, dia mengatakan satu kebenaran yang penting, yang baik.
dia mengatakan begini, it is easy, mudah sekali untuk membenci, dan sulit sekali untuk mengasihi. Menarik ya, mudah sekali untuk membenci, dan sulit sekali untuk mengasihi. Inilah skema atau inilah pattern atau bentuk yang terjadi segala sesuatu. Dan sejujurnya all good things, segala sesuatu yang baik itu susah untuk didapatkan. Tetapi hal yang buruk itu gampang didapatkan. Perkataan Confucius ini adalah perkataan yang menurut saya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Di mana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu punya natur dosa. Saudara coba perhatikan bahwa manusia tanpa diapa-apakan, dia akan mudah sekali belajar sesuatu yang jahat. Saudara, lebih mudah manusia itu belajar yang jahat atau belajar yang buruk? Sama ya. Belajar yang jahat atau belajar yang baik? Saudara-saudara, anak kita harus diajarkan sesuatu yang baik. Karena jika tidak diajarkan yang baik, kecenderungannya akan buruk. Setuju dengan saya? Anak belajar berbohong. Kita tidak pernah mengajarkan berbohong. Tetapi anak itu berbohong dengan sendirinya. Itu menunjukkan natur dosa manusia. Kalau saudara perhatikan gambar yang di samping ini, saudara mungkin sebagian dari saudara langsung tahu ini kisah apa. Ada yang tahu kisah apa ini? Ya, sebagian dari saudara tahu. Ini adalah kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel dicatat sebagai keturunan pertama Adam dan Hawa sesudah mereka diusir dari Taman Eden. Saudara, kisah ini menceritakan kepada kita, saudara nanti bisa dapat di Kejadian pasal 4 ya. Kisah ini menceritakan kepada kita bagaimana persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain kurang berkenan. Yang terjadi adalah muncul sebuah iri hati atau kemarahan dalam diri Kain karena dia sebagai kakak ternyata kurang diterima tapi adiknya diterima. Kemarahan atau iri hati itu membuat Kain membenci Habel. Dan Tuhan sendiri memperingatkan Kain bahwa kenapa engkau marah? Kalau saudara baca dalam bagian ayat tersebut, kisahnya, di situ Tuhan mengatakan dosa mengintip. Dosa itu dipersonifikasikan sebagai seseorang yang lagi ngintip, lagi mencari kesempatan untuk merebut hatimu, gitu. Dan akhirnya kita tahu Kain melakukan satu dosa yang menyedihkan sekali. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri karena iri hati, karena benci. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita, inilah natur kita. Inilah natur manusia. Pada dasarnya kita manusia harus mengakui dalam hati kita yang paling dalam bahwa kecenderungan hati kita menuju kepada yang jahat. Memang benar ada di antara kita yang terlihat baik-baik saja. Tetapi satu kali saya berpikir, apakah benar seseorang bisa baik-baik saja kalau dia itu diem-diem saja, saudara? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita, contoh saudara, di kelas, si A itu anaknya baik. Kenapa baik? Iya, dia nggak pernah bikin masalah. Saudara, hanya karena seorang anak tidak pernah bikin masalah, bukan berarti anak itu baik. Setuju? Hanya karena seseorang jarang bikin masalah, bukan berarti orang itu baik. Amin. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa natur dosa kita itu akan mengarahkan atau membawa kita, menarik kita kepada kejahatan. Termasuk kebencian dan pertentangan. Kemarahan itu adalah bagian kita sehari-hari. Setuju nggak saudara? Nah, pada kenyataannya, masalahnya di dalam keluarga penuh dengan berbagai macam lika-liku. Penuh dengan berbagai macam keseharian. Pagi-pagi mama sudah marah, istri sudah bete. Kenapa? Karena anak telat bangun. Udah telat bangun, anaknya bukannya suami membantu supaya anaknya bisa lebih cepat, malah suami sibuk main HP. Betul kan saudara? Akhirnya apa? Akhirnya bete sendiri si ibu, si istri bete sendiri. Lalu kemudian apa? Ketika di meja makan, lagi siapin makanan, si suami bilang minta sendok dong. Lalu istrinya mengatakan ambil sendiri. Betelah sang suami. Begitu. Gara-gara apa? Gara-gara si istri udah bete sebenarnya dari pagi, tapi nggak dikasih tahu. Kehidupan keluarga itu penuh dengan lika-liku. Akhirnya berantemlah di meja makan, saling bete-betean, dan anak liatin apaan sih nih mama papa kayak anak kecil.
Saudara, kehidupan keluarga itu penuh dengan lika-liku. Hanya karena odol, hanya karena gelas yang ditaruh sembarangan, hanya karena nggak dilap, hanya karena nggak nyapu. Keluarga penuh dengan berbagai macam lika-liku yang memungkinkan kita untuk bertengkar, berbeda pendapat. Saudara pasti setuju dengan saya, beda pendapat itu pasti terjadi. Bahkan untuk hal yang sama-sama benar itu pasti ada beda pendapat. Tetapi yang membedakan atau yang penting dalam sebuah keluarga adalah kedewasaan karakter. Di dalam menghadapi berbagai macam perbedaan, di dalam menghadapi konflik, di dalam menghadapi keadaan yang tidak nyaman, kedewasaan karakter itu penting. Jujur, saya menyaksikan terlalu banyak contoh di mana orang-orang yang jump into marriage, melompat dalam pernikahan, tapi sebenarnya tidak siap. Mereka yang berpikir menikah nanti akan hidup bahagia, happily ever after, seperti film Disney. Tetapi mereka tidak sadar bahwa pernikahan itu adalah sebuah fase baru, di mana mereka akan mengalami, dalam tanda kutip, pertempuran yang sesungguhnya. Saudara jangan salah, saya tidak melihat pernikahan sebagai pertempuran sebenarnya. Tetapi saya melihat pernikahan itu sebagai sebuah pembentukan Tuhan, di mana kita akan hidup dengan seorang yang berbeda dengan kita. Kita bahkan nanti akan ketika punya anak, tambah lagi satu orang yang beda, tambah lagi satu anak yang lain yang beda lagi. Dalam rumah itu, kita akhirnya harus dibentuk Tuhan. Ketika seseorang tidak mengalami karakter yang didewasakan, banyak sekali orang-orang yang sudah ada dalam pernikahan, meskipun umur mereka atau usia mereka sudah senior, tetapi mohon maaf, bisa jadi karakternya tetap anak-anak. Bisa jadi secara inner nih, secara dalam ini, seperti anak-anak. Tidak mampu membereskan, menghadapi berbagai macam pertengkaran, perbedaan pendapat. Dan tentu saja perbedaan pendapat tidak selalu berakhir dengan pertengkaran, bukan saudara-saudara. Tetapi banyak orang menjadikannya pertengkaran, kebencian, dan itu sungguh memilukan hati. Perselisihan yang tidak terselesaikan itu harus dibayar mahal di kemudian hari. Setuju? Saudara-saudara, pernahkah saudara berjumpa dengan seorang istri yang tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba marah, hanya karena hal-hal yang sepele? Hanya karena sang suami lupa kuncinya taruh di mana, kunci mobil, terus tanya, "Mi, kuncinya di mana?" Ngamuknya luar biasa. Kamu berkali-kali saya mesti ingetin, mau sampai kapan kayak begini? Wih, langsung tiba-tiba ngamuk. Saudara, saya percaya ketika ada permasalahan tidak bisa ujuk-ujuk langsung ngamuk, nggak bisa. Pasti ada trajektorinya atau pasti ada jejak-jejaknya. Yang kemarahan-kemarahan yang tidak terselesaikan, emosi-emosi yang tidak terselesaikan, numpuk, meledak. Numpuk, meledak. Itulah sebabnya kenapa hari ini kita benar-benar ditegur oleh pengamsal tentang lebih baik sepiring sayur yang sederhana dengan kasih daripada lembu tambun atau daging yang enak, makanan yang mewah, ya, tetapi penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena lebih baik betul-betul kita belajar tentang kasih. Ketika berbicara tentang ini, saya selalu ingat bagaimana potret pasangan yang mengucap janji di hadapan Tuhan. Berjanji untuk setia, berjanji untuk mengasihi. Masalahnya adalah kasih itu harus dilakukan. Bukan tiba-tiba langsung ting, Tuhan kasih gitu ya, ada bintang-bintang cing, langsung kita bisa mengasihi. Jujur enggak. Kita harus belajar mengasihi. Bahkan kita harus strive untuk mengasihi. Kita harus berjuang untuk mengasihi pasangan, berjuang untuk mengasihi anak-anak, berjuang bahkan untuk mengasihi Allah. Saudara setuju dengan saya? Saudara, kasih kepada Allah itu harus diperjuangkan. Dan sama halnya, hal seperti ini, pernikahan itu harus diusahakan. Kasih itu harus diperjuangkan. Karena pada dasarnya natur kita ini loh berdosa. Karena itu saudara berbicara tentang bagian ini, saya percaya bagian ini nih sebenarnya ngomong tentang kehidupan bersama. Saya langsung teringat akan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima di ayat 22 mengatakan, "Hai istri,
Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, ada orang yang langsung dalam tanda kutip, mohon maaf saya pakai istilah ini, memperkosa ayat ini. Dengan mengatakan bahwa seorang suami itu menjadi raja di rumah, dan istri harus tunduk secara absolut kepadanya. Bahkan kalau perlu suami pulang dari kerja, istri yang buka sepatunya, buka kaos kakinya. Mohon maaf, suami-suami yang merasa bahwa istri harus tunduk sepenuhnya. Mohon maaf, Anda salah mengartikan ayat ini. Anda salah mengartikan perkataan Paulus ini. Dan istri-istri, sadarilah bahwa sebenarnya ayat ini tidak sedang berbicara bahwa hubungan ini adalah hubungan istri yang tunduk dan suami jadi raja. Tidak, sama sekali. Ayat ini kalau saudara perhatikan, Efesus pasal 5 ayat 22 ini. Istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Paulus menggunakan ilustrasi Yesus sebagai kepala gereja. Dengan gereja sebagai tubuh dari Yesus. Itu adalah bayangan bagaimana suami dan istri. Benar, suami adalah kepala. Tetapi Kristus yang adalah kepala itu adalah Kristus yang mengasihi gereja. Kristus yang mengasihi gereja dengan cara mengorbankan nyawanya. Benar bahwa Kristus adalah kepala gereja, maka suami pun adalah kepala dari keluarga, kepala dari istrinya. Tetapi kepala ini bukan kepala yang sok-sokan. Tetapi kepala ini adalah kepala yang mengasihi istrinya sendiri. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan caranya adalah mengorbankan nyawanya. Menurut saya, dua ayat ini, ayat 22 dan 25, istri tunduk kepada suami, suami kasih istrimu, itu sebenarnya adalah dua hal yang sama. Apa sama? Sama-sama merendahkan diri. Saudara, jangan lupa Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi gerejanya dengan cara mengosongkan diri. Filipi pasal 2 mengatakan Yesus itu dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dalam rupa manusia dia taat sampai mati di kayu salib. Artinya suami itu harus merendahkan diri pula. Bukan istri doang yang merendahkan diri, tetapi suami pun harus belajar merendahkan diri seperti Yesus. Bahkan boleh saya katakan, tanggung jawab yang paling penting itu terletak pada suami. Bagaimana suami harus mengimitasi cara Yesus di dalam keluarga. Dan sama halnya juga dengan istri. Sehingga jika betul-betul suami dan istri belajar mengimitasi, meniru Kristus di dalam keluarga, maka saya sangat yakin bahwa sepiring daging yang enak itu tidak selalu berakhir dengan kebencian, tetapi sepiring daging itu bisa penuh dengan kasih. Kenapa? Ya itu tadi, kita belajar untuk sama-sama dibentuk Tuhan, membangun kasih di dalam keluarga, dalam relasi di dalam keluarga. Jadi lebih baik memang benar kata pengamsal, sepiring sayur dengan kasih daripada sepiring daging dengan pertengkaran, dengan pertentangan. Kenapa? Karena apa artinya? Kita punya rumah yang besar, rumah yang mewah, di perumahan yang elit, dengan mobil yang harganya 500 miliar atau bahkan 1 miliar dan bermiliar-miliar rupanya. Apa artinya jika kita menggunakan tas yang mahal yang harganya bisa puluhan juta, dengan setelan baju yang elit, dengan semua yang baik, terlihat di depan mata orang, wah pasangan serasi. Tapi apa artinya itu? Jika sebenarnya yang ada di dalam bilik-bilik kamar kita adalah pertengkaran, pertentangan, saling mengabaikan, saling menyakiti. Apa artinya? Karena itu hari ini, mari kita belajar bagaimana menumbuh kembangkan relasi dalam keluarga. Menumbuh kembangkan satu hubungan yang baik dengan Kristus sebagai Tuhan dalam keluarga saya. Sebagai penutup, saudara tahukah saudara bahwa kadang-kadang kita melupakan hal yang paling penting dalam keluarga? Apa itu? Hubungan spiritual suami dan istri, dan juga tentu saja anak-anak. Hubungan spiritual. Kadang-kadang kita
sibuk sebagai suami membicarakan tentang investasi. Kita sibuk membicarakan tentang investasi keuangan, membicarakan usaha bagaimana cara cari cuan. Kita sibuk membicarakannya. Sebagai istri kita sibuk membicarakan soal liburan ke Bali, liburan ke puncak, liburan kemana-mana. Kita sibuk membicarakan hal-hal itu. Karena kita pikir hal itu penting. Tapi kita lupa, kadang kita lupa membicarakan bagaimana seharusnya keluarga kita itu semakin mengasihi Tuhan. Kadang suami lupa membicarakan apa yang harus dikoreksi dalam hidupnya. Apa yang harus saya ubah, Ma? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus Papa ubah dalam hidup Papa? Kapan kita terakhir kali membicarakannya? Sebagai seorang istri, kadang kita lupa membicarakan, apakah saya sudah jadi istri yang takut akan Tuhan? Apakah saya sudah jadi istri yang berkenan pada Tuhan? Pembicaraan-pembicaraan seperti ini jarang. Itulah sebabnya kenapa gereja melakukan program mesbah keluarga. Tujuannya saudara bukan baca ayat sama-sama. Tujuannya bukan doa sama-sama. Tetapi tujuannya adalah mari kita mau bertumbuh sama-sama. Mari kita mau belajar menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam keluarga kita. Karena saya percaya jika Yesus adalah kepala dari keluarga, maka keluarga itu menjadi sorga bagi suami, bagi istri, dan juga bagi anak-anak. Doa saya menyertai saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar betul bahwa banyak dari antara kami tidak sempurna. Banyak di antara kami begitu lalai. Banyak di antara kami gagal dalam keluarga rumah tangga kami, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak-anak. Kami kadang gagal mendapati diri kami penuh dengan berbagai macam pertengkaran yang tidak terselesaikan. Pertentangan-pertentangan bahkan kebencian dalam rumah tangga kami. Ampuni jika Tuhan mendapati ada banyak hal yang tidak beres dalam keluarga kami. Tapi biar malam hari ini menjadi satu perubahan, menjadi satu alat Tuhan mengoreksi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Mengoreksi kami, supaya kami belajar agar hidup kami mengalami damai sejahtera dari Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, memohon kasih karunia-Mu, menolong kami, agar ada pertumbuhan rohani dalam keluarga kami masing-masing. Selesai kebaktian doa ini, kami kembali dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, pasangan anak-anak kami kembali dengan sebuah komitmen. Kami mau supaya keluarga, rumah tangga kami dipenuhi kasih Tuhan, dan itu dimulai dari saya. Biarlah setiap kita yang kembali dengan komitmen demikian, kita pun menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang penuh dengan rahmat itu menyertai kita, memimpin kita, keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.